Halo rekan-rekan ASN semua, pernah kebayang nggak kalau tumpukan keluhan masyarakat yang masuk ke meja kita itu sebetulnya bukan cuma bikin pusing? Nah, kali ini kita akan bongkar bareng-bareng gimana caranya mengubah beban itu jadi semacam senjata rahasia untuk meningkatkan layanan publik kita. Yuk, kita mulai dari pertanyaan ini. Jujur aja deh, kalau kita lihat tumpukan keluhan, apa yang ada di pikiran kita? Wah, kerjaan nambah lagi kan? Tapi, coba deh kita lihat dari sudut pandang yang beda. Gimana kalau di dalam setiap keluhan itu sebetulnya tersembunyi sebuah peta harta karun? Oke, untuk bisa menemukan harta karun itu, yang pertama dan utama, kita harus ubah cara pandang kita dulu. Di bagian pertama ini, kita akan fokus ke sana. Anggap saja kita semua mau coba pakai kacamata baru, kacamata data. Nah, ini dia kuncinya. Setiap keluhan itu ya, data. Titik. Jadi bukan lagi soal, aduh dikomplain lagi, atau sibuk cari siapa yang salah. Enggak, mulai sekarang anggap setiap keluhan itu sebagai informasi mentah yang super berharga. Informasi yang nunjukin, di sini nih yang bisa kita perbaiki bersama. Terus, gimana cara kerjanya si kacamata data ini? Sederhananya gini, kacamata ini bantu kita ngelihat sesuatu yang biasanya nggak kelihatan sama mata biasa, yaitu pola. Penasaran kan? Yuk, kita bedah lebih dalam di bagian kedua. Istilah kerennya sih pattern recognition. Tapi jangan pusing dulu, artinya simpel kok. Ini soal kemampuan kita untuk nemuin kesamaan dari keluhan-keluhan yang kelihatannya acak. Misalnya, loh kok tiap hari Jumat keluhan soal ini meledak ya? Atau kenapa ya keluhan dari kecamatan X isinya mirip-mirip semua? Nah, dari situlah kita bisa nemuin akar masalahnya, bukan cuma ngobatin gejalanya aja. Prosesnya sebetulnya gampang kok, cuma 3 langkah praktis. Pertama, kumpulin semua data keluhan, jangan ada yang kelewat. Kedua, cari polanya, cari mana yang sering muncul, mana yang aneh. Ketiga, dan ini yang paling penting, tanyakan kenapa. Kenapa polanya bisa begitu? Gali terus sampai ketemu akarnya. Oke, kalau kita udah jago ngelihat pola, kita bisa naik level nih. Ini pergeseran yang penting banget. Dari yang tadinya cuma jadi pemadam kebakaran, nunggu masalah muncul baru gerak, sekarang kita bisa jadi peramal. Kita bisa antisipasi masalah bahkan sebelum terjadi. Dari reaktif jadi prediktif. Bedanya jelas banget kan? Kalau reaktif, ya itu tadi, nunggu ada api baru kita sibuk cari air. Repot. Tapi kalau prediktif, kita bisa lihat, wah, di sini ada tumpukan jerami kering. Cuaca lagi panas, bahaya nih. Kita bisa siram dulu jeraminya sebelum kebakar. Jauh lebih efisien, lebih hemat energi. Biar gampang, kita lihat contoh ini. Senin, keluhan soal izin A ada 15. Selasa 18. Tahu-tahu hari Jumat meledak jadi 40. Kalau kita nggak lihat data ini, paling kita cuma balas keluhan satu-satu aja kan? Tapi sekarang, dengan data ini, pertanyaan kita jadi beda. Ini ada apa sih sama proses izin A? Kok setiap hari Jumat begini? Oke, kita udah nemu polanya, udah bikin perubahan, terus gimana kita tahu kalau perubahan itu beneran berhasil? Cuma berdasarkan kayaknya lebih baik gitu. Nggak bisa dong. Kita harus bisa buktikan dampaknya secara terukur. Nah, alat ukurnya itu namanya KPI atau Key Performance Indicator. Tenang, ini bukan cuma istilah manajemen yang rumit. Anggap aja KPI itu rapor kita. Angka sederhana yang ngasih tahu kita dapat jempol atau perlu perbaikan lagi. Yang penting angkanya harus jelas dan nyambung sama tujuan kita. Contoh lagi ya, misalkan dari semua keluhan yang paling banyak itu soal antrian panjang dan nunggu lama di loket. Wah, ini kan masalah klasik ya. Nah, dari sini tujuan kita jadi jelas banget. Kita harus pangkas waktu tunggu rata-rata di loket. Simple dan bisa diukur. Dan lihat hasilnya. Wow, sebelum ada perbaikan, orang nunggu rata-rata 45 menit. Lama banget kan? Tapi setelah kita analisis data dan terapkan solusi, misalnya nambah petugas di jam-jam rame, langsung anjlok jadi 15 menit. Ini bukti konkret, bukan katanya. Data nggak pernah bohong. Sekarang kita satukan semuanya. Ini bagian paling serunya. Gimana kita mengubah semua AHA yang kita dapat dari data tadi jadi sebuah rencana aksi yang konkret dan bisa langsung dijalankan. Visualisasi kayak gini tuh ngebantu banget. Daripada baca ribuan laporan, kita lihat donat ini aja langsung paham. Oh, ternyata 45% masalahnya itu proses berbelit. Hampir setengahnya. Terus 30%-nya soal waktu tunggu. Dari sini kita langsung tahu mana dulu yang harus diberesin. Prioritasnya jadi jelas. Nah, rencana aksinya jadi tinggal nyambung-nyambungin aja. Data bilang prosesnya berbelit.
Oke, aksi kita. Sederhanakan alurnya. Data bilang nunggunya lama? Oke, kita tambah petugas di jam sibuk. Data bilang informasinya nggak jelas? Langsung kita perbarui panduannya. Setiap aksi punya alasan yang kuat dari data. Jadi intinya balik lagi ke awal. Mindset. Setiap keluhan yang kita terima itu bukan tanda kegagalan. Justru sebaliknya, itu adalah bahan bakar buat kita jadi lebih baik. Setiap masukan dari masyarakat itu seperti satu anak tangga yang membantu kita naik ke level pelayanan publik yang lebih prima. Sebagai penutup, saya mau ngajak rekan-rekan semua. Coba deh besok pas di kantor, lihat lagi tumpukan pekerjaan atau data yang ada di meja Anda. Coba pakai kacamata data yang baru kita bahas ini. Lalu tanyakan pada diri sendiri, cerita penting apa ya yang sedang berusaha disampaikan oleh data-data ini?